Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku bikin video ini bener-bener khusus untuk minta maaf dan ngejelasin kenapa sekitar 3 bulan yang lalu Ruang Gelap itu udah nggak upload video sama sekali. Sesuai judul video, jadi aku nggak akan bahas kasus apapun, tapi lebih sharing ke pengalaman aku yang kemarin baru aja terkena telogen effluvium. Kondisi dimana semua rambut yang ada di kepala itu merontokkan diri, alias aku kemarin bener-bener hampir botak. Bener-bener sisa rambut aku tuh tinggal 20% dari yang seharusnya. Penyebabnya bisa karena stres. Selain karena stres, hormon juga bisa mempengaruhi kondisi ini. Contohnya kayak ibu yang lagi hamil atau baru melahirkan atau sedang menyusui. Dan dalam konteks aku karena terlalu stres dan terlalu capek. Kelelahan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Waktu pertama dapet diagnosis ini, aku panik banget karena takut ada penyakit lain dan juga takut kondisi ini sembuhnya bisa lebih lama daripada setahun kalau dalam kondisi akut. Dan untuk pertama kalinya aku ngerasain seberapa seramnya melihat rambut aku lepas semua. Jujur aku nggak nyangka bakal berat banget, dan tiap ngaca aku selalu merasa bersalah ke diri aku sendiri karena kenapa aku nggak bisa merawat tubuh yang dititipkan Tuhan dengan baik. Kayak aku kira aku udah maksimal banget olahraga, makan teratur, tapi ternyata aku tetap gagal. Dan tiap ngaca aku tuh ngerasa yang aku lihat tuh bukan aku. Kalian tahu Smeagol atau Gollum yang ada di film The Lord of the Ring kan? Ya, kira-kira kondisi rambut aku tuh sudah sampai separah itu kemarin. Saking shocknya, aku nggak sempet pamit untuk off ke kalian karena aku masih sangat denial, masih sulit untuk mengakui ada masalah kesehatan yang aku alami, dan nggak tahu mau ngomong apa juga karena shock banget. Aku bahkan baru tahu ada kondisi ini setelah ngalamin, dan aku takut banget kondisi ini berlangsung sampai setahun ke depan. Jadi aku janji ke diri aku sendiri kalau aku sudah sembuh, aku bakal ceritain ke kalian semuanya dari A sampai Z, supaya juga bisa bantuin siapapun di luar sana, kalian atau orang yang kalian kenal yang ngalamin kondisi yang sama kayak aku. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa menepati janji itu. Kalau aku tarik mundur sampai 2023 lalu, memang aku tuh sering banget tiba-tiba ngerasa cepet capek. Dulu nih ya, aku tuh bisa kerja dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam non-stop. Kalau stop pun paling untuk masak, makan, atau pergi nge-gym. Itu pun ya paling 2 jam. Sisanya kerja. Istirahat, makan siang, lagi masak makan siang pun aku selalu dengerin podcast tentang true crime atau nonton dokumenter tentang true crime, karena ya aku siap-siap buat bahan konten nanti. Sama lah kayak kalian yang sering banget dengerin Ruang Gelap lagi beraktivitas. Kalau me time aku juga baca buku, dan baca bukunya juga ya tentang nanti konten ya kan. Pas tidur pun aku selalu dengerin podcast tentang true crime. Kalaupun nggak lagi dengerin true crime, itu paling ya podcast kesehatan atau ceramah. Tapi nggak sering, yang paling sering itu tentang true crime, sampai aku ketiduran. Pokoknya tentang kasus yang bakal aku kontenin. Jadi meskipun aku lagi gabut, kepala aku tuh selalu berisik, gak pernah diem. Emang terlalu aktif dan ambisius ya orangnya. Jadi waktu aku ngerasa kok mudah banget capek secara tiba-tiba, aku kira aku cuma butuh istirahat, butuh healing, liburan. Tapi meskipun aku udah istirahat total selama 2 hari pun, aku tetap ngerasa capek. Tapi ya harus aku akuin juga aku salah sih. Meskipun aku istirahat, ya istirahat aku kan cuma tidur ya. Otak aku nggak bisa kosong. Jadi meskipun aku rebahan, aku tetap dengerin podcast tentang true crime, horror. Ya apa yang nanti aku bakal kontenin. Soalnya aku nggak bisa tidur kalau aku nggak dengerin podcast. Dan kalau aku dengerin podcast lain, aku ngerasa bersalah karena aku tuh harusnya kerja loh. So apa ya, kalau orang bilang tuh kayak toxic productivity. Dengerin musik pun gak bisa. Aku gak suka dengerin musik. Kayak otak aku tuh harus mikir kecapean sampai aku tuh bisa tidur. Ya jadi intinya meskipun aku bilang aku istirahat, ya aku tuh masih nyiapin konten di kepala. Apalagi kalau aku istirahat aku ngerasa bersalah. Tuh aku tuh harusnya hari ini ngonten tapi aku gak ngonten. Dan lama-kelamaan mood aku jadi juga ikut-ikut kacau. Antara sehari itu bisa produktif banget, atau ada hari dimana aku duduk
kayak udah bersiap-siap kerja, tapi selama aku duduk dan siap-siap kerja itu aku nggak ngerjain apapun. Mungkin aku ada baca-baca sesuatu lah, tapi hasilnya nol. Apa ya, mungkin lebih ke nggak fokus, jadi nggak ada hasil yang bernilai. Dan setelah berlangsung selama hampir setahun, pertengahan tahun 2022 aku ke dokter. Karena aku ngerasa ini tuh bukan aku yang normal. Ngerti gak sih? Kayak aku tahu aku tuh orangnya gimana, jadi aku ngerasa ini tuh bukan aku waktu ngalamin masalah gak bisa produktif dan lain-lain ini. Karena menurut aku udah sangat mengganggu ya. Dan aku diarahin ke psikiater, disuruh untuk track mood tiap hari biar diagnosisnya benar. Aku juga dikasih beberapa obat dan dokternya tuh pesen, kamu gak boleh ngelakuin banyak hal. Meskipun kamu ngerasa semangat, punya energi, ngerasa mampu, tetap nggak boleh. Jangan bikin diri kamu kecapean. Itu pesan dari dokter. Tapi, akunya emang bandel. Gimana ya? Bukan bandel juga, tapi lebih ke tuntutan hidup. Sedih banget. Ibaratnya gimana ya? Karena aku aktif, susah untuk tiba-tiba berhenti secara mendadak. Ibarat lagi lari, terus tiba-tiba disuruh stop secara langsung. Kayak, aku punya kerjaan kantor, konten di ruang gelap, konten di TikTok. Belum lagi aku juga punya beberapa project desain rumah klien aku. Dan aku tuh idealis banget. Aku nggak bisa yang kerja, cuman yang penting kerja aja, hasilnya ya bodo amat. Di kantor aku masih ambisius, karena ya aku suka banget dengan kerjaan aku di kantor. Di ruang gelap tiap mau ngonten juga aku nggak pernah mau ngasih kalian hal yang setengah-setengah. Aku masih mau baca buku dulu lah, dokumenter dulu lah. Makanya aku kalau misalnya ngonten tuh lama. Meskipun ruang gelap punya beberapa writer, tapi aku juga tetap ngerevisi tulisan mereka dan tetap nambahin informasi sedetail mungkin biar kalian dapetnya benar-benar yang detail dan jelas. Karena ya aku emang suka sharing ke kalian dan aku gak mau ngasih info setengah-setengah juga. Dan jujur sebenarnya setelah aku berobat ke dokter aku ngerasa jauh lebih baik. Apalagi tracking mood itu ternyata berpengaruh bagus ke aku. Psikiaternya pun waktu itu yakin kayaknya aku cuman kecapean dan overwhelmed aja dengan terlalu banyak aktivitas, terlalu capek dalam jangka waktu yang lama. Jadi aku gak dapet diagnosa apapun. Setelah kondisi aku jauh lebih baik, aku ngerasa aku gak perlu lagi minum obat dan gak perlu lagi rutin konsultasi ke psikiater. Tapi setelahnya, di bulan Februari tahun ini, rambut aku tiba-tiba rontok. Cukup parah, tapi awalnya aku kira ya normal aja karena emang rambut aku tipenya yang mudah rontok. Jadi awalnya aku tuh nggak khawatir banget. Aku kira rambut aku tuh kepanjangan, makanya aku potong pendek. Tapi ternyata rontoknya nggak berhenti, malah makin parah. Rontoknya tuh bukan yang kayak banyak aja, tapi bener-bener udah kayak sebola-bola kalau dikumpulin itu baru dalam satu waktu. Dalam satu hari itu lantai aku bener-bener bisa full rambut semua. Aku nggak ngapa-ngapain pun dia rontok. Apalagi kalau misalnya aku shampooan, mandi, aku sampai nangis kalau aku lagi mandi karena banyak banget rontoknya tuh udah nggak masuk akal lagi. Bener-bener kayak abis potong rambut. Dan rontoknya itu bener-bener sampai akar. Kalau misalnya aku lihat rambut yang rontok itu sampai di ujungnya itu masih ada putih-putih bekas akarnya, mungkin aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas aku tahu itu bener-bener bukan karena ditarik atau apapun, tapi emang dia ngelepasin sendiri. Dalam waktu 3 bulan aku udah kehilangan mungkin 40% dari rambut aku. Bayangin yang dari awalnya tuh tebel banget jadi tiba-tiba tipis, tapi masih menurut aku tipis normal ya. Sampai berujung udah kayak gini kondisinya nih. Aku taruh di sini. Bener-bener botak secara menyeluruh, bukan yang di satu tempat aja. Dan karena aku tinggal sendiri, awalnya tuh nggak terlalu ngeh, tapi waktu aku pulang ke rumah ketemu sama orang-orang, mereka yang kayak langsung, kamu harus ke dokter sih. Aku nggak bisa nunjukin fotonya karena aurat, tapi kira-kira ya kayak foto-foto yang aku kasih lihat inilah. Jadi aku ke dokter lagi, tapi kali ini ke dokter kulit dan didiagnosa mengalami telogen effluvium. Nah, telogen effluvium ini, kalau lebih jelasnya, adalah kondisi yang menyebabkan kerontokan rambut tiba-tiba dan menyebar di seluruh kulit kepala, biasanya karena stres fisik, emosional, atau hormon yang signifikan. Kondisi ini bersifat sementara, dan rambut umumnya tumbuh kembali dalam beberapa bulan setelah pemicunya diatasi. Tapi secepat-cepatnya pun dokter bilang paling cepat itu kira-kira 7 bulan, 8 bulan atau normalnya setahun. Nah kalau akut itu bisa lebih dari setahun. Ini menurut dokter yang aku visit waktu konsultasi ya. Jadi dalam kasus aku, menurut dokter ini kayaknya aku kecapean dan stres dalam waktu yang lama. Dan dokter minta aku wajib untuk ganti lifestyle
Kalau enggak, rambut aku nggak bakal tumbuh. Atau ini bisa jadi kondisi yang akut. Susah balik lagi ke kondisi normal. Dan jujur, aku bersyukur banget sih sebenarnya ini tuh bukan kondisi yang sakit parah gimana-gimana. Jadi aku masih bersyukur juga, oh ternyata ini cuman masalah aku terlalu stres. Tapi ya balik lagi, stres tuh bisa menimbulkan banyak penyakit lain ya. Jadi aku juga mulai ngerasa oke, kayaknya aku harus berbenah. Dan setiap kali aku ngaca, aku ngerasa bener-bener gak ngenalin diri aku lagi. Yang aku bilang tadi, aku ngerasa gagal menjaga diri. Padahal aku kira aku tuh udah yang berusaha maksimal. Aku gak dikasih makan obat apapun, tapi disuruh minum vitamin. Dan menurut aku tuh karena gak ada obatnya, bener-bener yang bisa menyembuhkan itu aktivitas yang aku lakuin tiap hari. Jadi meskipun aku berobat, tetap rambut aku akan rontok terus sampai ujung-ujungnya terakhir kali itu mungkin rambut aku tinggal 20% dari semula. Bener-bener udah, ya Allah. Kalau misalnya aku inget, aku ngerasa sedih. Dan di tengah kekhawatiran ini, sebenarnya aku tuh beberapa kali udah kepikiran aku pengen ngasih tahu kalian. Tapi kondisi mental aku waktu itu tuh sudah sangat-sangat pesimis karena ada kemungkinan kondisi aku akut. Dokter bahkan bilang butuh waktu 1 tahun untuk recovery. Jadi aku nggak tahu mau ngomong apa ke kalian. Kayak masa aku bilang aku bakal off selama 1 tahun ya kan? Aku juga nggak mau sebenarnya. Jadi daripada aku mikir terlalu stres, aku mutusin untuk ya udah aku jangan ngomong apa-apa dulu. Terus waktu tiap kali aku perawatan atau ke tempat yang dimana aku harus buka kerudung, buka jilbab, semua orang tuh selalu nanya ke aku tuh kenapa. Terus kemarin aku perawatan muka, itu pun dokternya sampai panik banget ngelihat aku. Yang awalnya aku udah nggak panik karena aku udah ke dokter, udah berobat ya, ke dokter khusus. Tapi waktu ketemu dokter lain yang kayak benar-benar panik dan bikin aku mikir kemana-mana, jujur aku makin stres, malu, dan makin kepikiran. Malu karena ya aku nggak tahu juga ya, ternyata rambut tuh sepengaruh itu sama kondisi kepercayaan diri. Meskipun aku pakai kerudung, meskipun ya yang ngelihat juga orang yang aku nggak kenal-kenal banget. Apalagi aku juga sempat ketemu dokter yang ngerasa aku sangat nggak nyaman. Ada juga dokter yang ketawa waktu dia dengar aku mau tes darah. Kayak, mohon maaf nih, kondisi rambut udah lepas kayak gini ya wajar aja gak sih kalau aku mau check up full? Karena ya aku takut juga ada kenapa-kenapa. Jadi menurut aku dia ngetawain tuh kayak ngegampangin, seolah-olah aku tuh panik tanpa sebab apapun. Ya mungkin dia sebagai dokter lebih tahu, tapi menurut aku sebagai pasien ya sebenarnya nggak etis nggak sih untuk enggak memvalidasi perasaan pasien. Entahlah, mungkin aku waktu itu terlalu emosional. Padahal aku tuh mau tes darah full ya cuman untuk mastiin nggak ada kondisi lain. Jujur, jadi aku waktu itu ngerasa cukup tersinggung dan aku jadi takut untuk tahu reaksi orang lain juga saat aku cerita. Mungkin mereka nggak bisa bersimpati hal yang sama dengan yang aku alami. Entahlah. Tapi alhamdulillah semua hasil darah bagus. Tapi tetap aja aku mengakui kalau aku salah, tiba-tiba aku hilang gitu aja. Aku bahkan belum buka Instagram aku sama sekali karena aku ngerasa bersalah. Sampai aku selesai ngebuat video ini mungkin aku bakal post story. Intinya waktu itu aku diem aja karena aku merasa jauh lebih nyaman dan gak ada banyak hal yang harus aku pikirin dibanding kalau aku langsung ngasih tahu dan bingung untuk ngadepin respons yang timbul dari orang-orang. Yang tahu kondisi aku juga cuman keluarga, teman-teman deket, dan manajer aku di kantor sih. Karena aku ya harus kasih tahu dia, aku nggak bisa terlalu capek. Dan sekarang aku bisa cerita ya karena alhamdulillah kondisi aku udah sangat membaik. Rambut rontok aku udah jauh banget berkurang. Udah mulai banyak rambut baru yang tumbuh. Rambut aku sekarang tuh kayak rambut baru semua karena ya emang udah habis. Jadi masih pendek sih, tapi udah alhamdulillah banget. Kayak aku rawat serawat mungkin. Nggak pernah aku ngerawat rambut se-ekstrim ini. Tapi ya bersyukur juga karena mungkin Allah ngasih aku cobaan ini biar aku juga lebih menata lifestyle aku dengan baik dan lebih merawat diri jauh lebih baik. So, sesuai janji aku bakal bagi-bagi tips dan trik juga gimana cara aku menangani kebotakan ini yang berlangsung cukup cepet ya, dalam waktu 6 bulan. Ada 2 hal yang menurut aku sangat membantu, yaitu produk rambut dan perubahan lifestyle.
semua produk yang bakal aku sebutin ini nggak di-endorse, bener-bener 100% honest review, karena aku berterima kasih banget dengan semua produk ini yang sudah ngebantuin aku bisa sembuh lebih cepat. Tapi semua link akan aku taruh di kolom deskripsi bawah, biar kalau kalian pengen baca lebih lanjut atau langsung mau check out juga udah langsung bisa tanpa nyari-nyari lagi. Kita mulai dari shampoo. Aku pakai 2 produk, ada Air Hair dan juga ada Ukeli. Yang Air Hair ini ada kandungan Panax ginseng, ekstrak pumpkin seed, dan niacinamide yang fungsinya mengurangi kerontokan rambut. Kalau yang Ukeli ini punya kandungan spingoni, jujur aku nggak tahu gimana cara bacanya, maaf. Terus ada rosemary dan peppermint yang fungsinya menumbuhkan rambut. Untuk di awal-awal sekitar 3 bulan pertama, aku cuma pakai Air Hair. Ini kira-kira aku pakai 1 kali dalam 2 hari. Wajib mandi pakai air dingin. Pokoknya kalau kalian lagi ngalamin rontok, itu nggak boleh mandi pakai air panas. Dan waktu rontoknya tuh masih parah banget ya, aku pakainya itu cuman diketok-ketok di kepala. Karena kalau aku bener-bener usap-usap, itu rambut aku bakal lepas semua. Jadi cukup diratain pakai tangan, terus kalian tekan-tekan di atas kulit kepala secara menyeluruh ya. Bilasnya juga pelan-pelan aja sambil diketuk-ketuk. Jujur emang berasa kayak nggak bersih, tapi kalau misalnya dipijet, justru rambut bakal lepas semua. Jadi tahan dulu aja untuk jangan pijet rambut selama awal-awal. Tapi wajib diketuk biar darahnya tetap ngalir ya. Bukan ngalir sih, biar darahnya tetap ngumpul lah di bagian kepala. Setelah rontoknya normal, baru kalian selingin pakai Ukeli ini buat numbuhin rambut. Dan kalau rambut kalian rontoknya udah berkurang banget, mulai tuh pelan-pelan pijet kepala. Pokoknya kalau kalian udah berani, gak apa-apa, pijet sedikit demi sedikit. Nanti kalau rontoknya udah normal, ya baru bener-bener pijet banget. Jadi kalau rambut kalian masih sangat rontok, tetap pakai Air Hair tadi ya. Kalau kalian udah ngerasa mulai berkurang, baru tambahin si Ukeli ini. Lalu tonik rambut. Aku cuma pakai 1, ini juga dari Air Hair. Air Hair Hair Grow Tonic. Ini ada kandungan keratin dan biotin. Fungsinya untuk mengurangi rontok rambut dan menutrisi kulit kepala. Dipakainya bener-bener setelah keramas, waktu masih setengah kering, itu langsung aja taruh di kulit kepala, disemprot. Aku ngerasa ini agak beda dengan yang pertama kali aku beli. Kalau botol pertama yang aku beli itu bener-bener langsung dingin di kepala. Tapi yang botol kedua ini mungkin aku nggak tahu ya kandungannya berubah apa gimana. Harus dipijet dulu baru berasa dingin. Nah ini pun kalau kalian pakai dan belum berani untuk pijet ke kepala, itu cukup diketok-ketok aja. Jadi kalian bagi dulu berapa baris di kepala. Aku biasanya 3 di sini sama 1 di tengah. Jadi ada 7 baris, itu baru disemprot terus diketok-ketok. Terus aku juga pakai serum lagi. Nah kalau serum ini aku pakai pagi, sore, malam, pokoknya setiap kali aku gabut atau aku ngaca itu aku pasti pakai. Kadang pun lebih dari 3 kali sehari, tapi menurut aku 3 kali aja udah cukup. Kalau yang untuk Air Hair itu datangnya dalam bentuk kotak dan enak banget. Jadi dia tuh sebenarnya bentuknya tuh botolan kayak gini. Ini kotak ketiga aku dan alhamdulillah udah sembuh ya. Jadi menurut aku sangat membantu. Dia bentuknya tuh dalam botolan kecil, tapi nanti kalian dikasih corongnya. Jadi ini tinggal kalau udah habis tinggal dicopot aja, dimasukin ke botol yang baru. Dan karena ini udah ada corongnya langsung, mudah banget buat dikasih ke kulit kepala. Ini juga sama, nanti kalian ketuk-ketuk aja kalau belum berani dipijet. Nah, setelah pakai ini, aku juga pakai serum kedua, yaitu The Ordinary Hair Care. Nah, khusus untuk yang di Ordinary aku nggak bakal cantumin di link deskripsi, karena kalau di toko oranye dan toko hijau kita nggak tahu mana yang asli yang enggak. Ini pun aku saking takutnya ketipu, aku nitip ke teman aku. Mungkin kalian bisa just tip orang yang bisa beliin di Ordinary. Ini kalau aku just tipnya dari Australia. Untuk di Ordinary ini cukup pakai pas malam aja. Jadi kalau pagi, siang, sore kalian pakai yang Air Hair, malamnya baru pakai di Ordinary. Sama kalau misalnya rambut masih rontok banget, cukup di tap-tap aja.
ketuk-ketuk aja. Tapi kalau kalian udah nggak rontok lagi, bener-bener pijet di kepala. Dan aku ngerasa serum ini bener-bener bantu rambut rontok aku, sedangkan serum yang ini bener-bener bantu rambut aku tumbuh kayak anak bayi, tau nggak sih? Rambutnya mencuat-cuat, baby hair. Waktu pakai rangkaian ini, emang di awal itu berasa banget kayak jadi berminyak, apalagi pas cuman diketok-ketok doang pas sampoan. Jadi banyak endapan ya. Jadi kayak ada, bukan ketombe, tapi ada apa ya, sisa-sisa di kulit kepala lah. Tapi nggak apa-apa, diemin aja, tahan aja dulu selama beberapa bulan. Karena justru kalau nanti diusap-usap itu rambut bakal rontok. Sekarang karena aku udah berani pijet-pijet kepala, bener-bener sampoan yang kayak dipijet banget, alhamdulillah udah nggak lagi berasa ada endapan karena bener-bener pas sampoan bersih. Dan inilah produk-produk yang membantu aku banget sembuh dalam waktu yang menurut aku tuh cukup cepet, dan aku sangat-sangat rekomendasiin buat kalian coba. Nah, selain produk-produk tadi, lifestyle aku juga berubah banget. Pertama itu rutinitas olahraga. Dulu aku olahraga itu setelah kerja sebelum tidur, jadi di malam hari. Sekarang aku ubah jadi setelah sholat subuh, jadi sekitar jam 5 sampai setengah 6. Dulu aku itu nge-gym untuk HIIT atau body combat atau body pump, weightlifting. Aku milih HIIT, combat, body pump karena aku emang suka ngelepas stres dengan adrenalin. Kan kayak yang aku bilang, aku tuh gak bisa kalau kepala aku kosong. Jadi olahraganya tuh harus berisik. Tapi justru olahraga ini gak cocok ke aku, karena tubuh aku justru butuhnya itu yang tenang, bukan yang berisik dan penuh adrenalin. Bukan berarti aku bilang olahraga ini gak bagus, tapi olahraga ini emang gak cocok aja ke aku yang udah overwhelmed dengan kegiatan sehari-hari. Sekarang aku fokus mat pilates, atau kalau badan aku lagi sakit-sakit banget itu aku yoga. Dan jujur aku dulu tuh benci gak tuh? Aku tuh gak suka olahraga yang diem, zen, kayak gitu aku gak suka. Karena menurut aku tuh butuhnya yang berisik. Sama, aku gak bisa ngebiarin otak aku kosong. Tapi justru sekarang aku cinta banget sama mat pilates, yoga. Pokoknya aku sekarang fokusnya ke olahraga yang benar-benar lebih ke kalau kata orang meditasi. Dan pilates dan yoga inilah yang bikin aku bisa melatih fokus dan ngosongin pikiran. Awalnya susah banget, tapi alhamdulillah sekarang udah suka banget, suka banget. Kalau kalian pikir pilates itu mahal, sebenarnya enggak. Kalian bisa ngelakuin di rumah aja. Modal yoga mat, aku udah nggak nge-gym lagi. Aku benar-benar olahraga di rumah. Cukup pakai YouTube, 20-45 menit sehari itu udah totalitas banget. Aku rekomendasiin kalian untuk pilates itu ikutin Move with Nicole. Kalau kalian nonton mungkin kelihatan kayak biasa aja, nggak bikin keringetan, tapi percayalah pada aku. Kalau kalian ngikutin sampai intermediate-nya, wah, banjir keringet, serius. Dan secara postur tubuh aku ngerasa enak sih. Intinya aku udah suka banget, suka banget. Dan untuk yoga itu kalian bisa nyoba Eleni Fit atau Pamela Reif. Aku nggak terlalu sering sih, lebih sering ke pilates, tapi ya sesekali aku yoga. Kalau kalian emang suka kelas pilates pakai reformer, silahkan banget karena emang enak. Tapi ya itu, dalam kondisi aku studio pilatesnya jauh banget, jadi males untuk olahraga. Terus juga kalau mau olahraga setiap hari pasti mahal banget. Jadi aku mending olahraga di rumah pakai modal YouTube aja. Kedua, diet, karena kulit wajah aku acne prone dan aku juga punya kolesterol tinggi. Ini kondisi genetik ya, bukan karena aku makannya berminyak atau makan yang berlemak. Jadi emang dari dulu itu aku udah jaga makan banget. Makanya aku juga rajin banget olahraga. Nah, pernah pas bulan puasa kemarin, itu sempet 90% aku makan itu cuman sayur aja. Ada sih aku makan goreng-goreng, tapi itu pun kalau aku lagi di luar dan jarang banget, paling juga pas weekend. Sisanya itu benar-benar aku masak sendiri. Nah, menurut dokter, kayaknya diet aku tuh juga terlalu ekstrim.
maksud aku bukan untuk nurunin berat badan, tapi untuk biar kulit aku gak kena masalah jerawat. Tapi ternyata kayaknya terlalu berlebihan. Aku gak tahu sih apakah diet ini sangat berpengaruh ke aku yang tiba-tiba kena telogen effluvium, tapi kata dokter bisa jadi ada pengaruhnya. Jadi ya sekarang aku nggak terlalu ketat banget untuk makan selama menghindari junk food. Dan kalaupun aku makan yang sehat banget kayak sayur-sayur salad gitu, aku makan porsinya lebih banyak dari biasanya. Aku juga mulai coba makan superfood. Dulu aku nggak suka kimchi, tapi sekarang aku jadi suka karena aku paksa makan dan ternyata lama-lama enak ya. Satu lagi superfood itu ada namanya sauerkraut. Jadi kimchi dan sauerkraut ini salah satu makanan yang aku selalu ada di kulkas. Dan ketiga, yang terakhir, ini jam tidur. Dulu aku tuh kalau tidur nggak pernah punya target mau tidur jam berapa. Pokoknya kalau kerjaan aku kelar, aku tidur. Atau kalau aku ngerasa capek, aku tidur. Sekarang tiap jam 10 malam itu aku pasti udah tidur. Seenggak-enggaknya jam 9 itu aku udah di atas kasur untuk baca buku. Terus kalau udah jam 10 itu tidur. Kecuali ada keadaan darurat atau penting banget, baru aku tidurnya mungkin lebih lama dari jam 10, tapi itu jarang. Tiap hari jam 10 itu aku udah off. Jam 9 aku udah gak pegang HP, dan aku juga udah gak dengerin podcast sampai ketiduran lagi. Awalnya itu tuh susah banget. Aku gak bisa tidur kalau gak ada suara. Ini yang paling susah sih, jujur dari semuanya, gak dengerin podcast saat tidur. Karena udah jadi kebiasaan aku selama 5 tahun, bahkan 7 tahun terakhir sebenarnya. Di beberapa bulan awal itu aku ganti bener-bener dengerin podcast tentang orang ngobrol aja atau ceramah. Aku juga sempet coba murotal gitu-gitulah. Dan sekarang baru di bulan ini aku bisa tidur tanpa suara sama sekali. Bulan lalu aku masih dengerin kayak musik instrumental Disney gitu-gitulah. Pokoknya masih harus ada suara, tapi alhamdulillah banget di bulan ini berhasil tidur tanpa suara sama sekali. Itu sih cerita tentang diri aku sendiri. Aku gak pernah kan cerita soal diri aku di channel ini. Alasan aku cerita ya tadi, karena aku berharap aku juga bisa membantu orang yang mengalami kondisi yang sama, karena gak banyak yang ngomongin soal telogen effluvium. Aku minta maaf juga karena aku nggak ngebukain DM kalian di IG aku maupun IG pribadi aku, karena ya aku emang pengen ngeluarin video ini dulu, baru nanti aku ngebalesin satu persatu DM kalian setelah video ini upload. Sebenarnya lebih ke aku nggak berani ngebuka karena aku ngerasa bersalah. Aku tuh takut tiap kali ada notifikasi yang nge-DM tuh aku kayak, aduh aku kepikiran, oke, aku akan bales nanti setelah video ini upload. Aku harap video ini bisa kalian terima, meskipun mungkin kalian juga nggak ngerasa ini tuh sebuah masalah yang besar. Aku harap juga tips dan aku sharing tentang pengalaman aku ini ngebantu kalian atau orang-orang di sekitar kalian yang mengalami kondisi yang sama. Mungkin juga sebagai tanda untuk enggak terlalu capek. Orang kan bilang kerja-kerja tipes, kalau aku kerja-kerja botak. Sedih gak tuh? Dan tentunya menjawab rasa kekhawatiran kalian juga yang Masya Allah banget. Aku sangat-sangat berterima kasih karena banyak yang sebenarnya DM itu khawatir aku kenapa-kenapa. Aku berterima kasih banget, masih disemangatin, masih dicariin meskipun aku hilang secara tiba-tiba. Makanya aku ngerasa bersalah, aku mau minta maaf dan aku ceritain sejelas mungkin kenapa. Banyak juga yang DM cuman buat ngedoain tanpa nuntut penjelasan apapun. Bener-bener kalian baik-baik banget. Intinya aku gak upload Ruang Gelap bukan karena aku gak peduli. Justru di dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini aku ngerasa sangat beruntung banget punya kalian. Aku sampai bingung mau ngomong apa karena aku cuman pengen mengambil keputusan yang paling tepat. Meskipun mungkin ya gak sesuai dengan harapan. Terus apakah aku akan stop konten? Tenang aja, justru video ini akan aku upload karena mulai sekarang aku cuman akan fokus konten di Ruang Gelap. Mulai minggu depan, Ruang Gelap mulai akan upload konten lagi. Mungkin di beberapa minggu awal kita cuman akan upload di hari Rabu, tapi setelah proses normal, kita bakal upload di hari Rabu dan Jumat. Ya, sekarang aku udah kasih jadwal, biar kalian gak nunggu-nunggu, tapi tetap wajib nyalain loncengnya ya, karena sangat membutuhkan support dan dukungan dari kalian semua. Dan insya Allah kualitasnya pun akan semakin membaik. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang baik
hati sekalian yang udah pengertian, yang udah selalu support, dan untuk yang baru aja nonton video ini karena kalian ngalamin hal yang sama, karena kalian tertarik untuk tahu tentang talogen effluvium, jangan lupa untuk selalu support channel Ruang Gelap dengan cara subscribe, like, nyalain loncengnya. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh tanya di kolom komentar, atau kalau mau DM di IG aku juga boleh banget. Insya Allah aku bales semua DM yang masuk ke Instagram aku. Kalian tahu kan, pasti banyak nih yang udah pernah DM dan aku bales semua. I'll see you guys very very soon. Please take care. Please take care. Stay safe and stay alive.